Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wakil khusus kepada seluruh pengurus Masjid As-Sakinah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan beliau semua pengurus Masjid As-Sakinah senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, sehat walafiat, sehingga bisa terus eksis dan istiqomah menjalankan segala tugasnya untuk mensyiarkan dan memakmurkan Masjid As-Sakinah yang kita cintai ini. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-28, kita sama-sama bisa hadir untuk sholat Isya berjamaah, yang insya Allah setelah kutum kita akan melanjutkan Qiyamul Lail atau kita sebut sholat sunat tarawih. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita dari mulai tanggal 1 Ramadan di malam awal sampai malam ini dan malam esok hari sampai terakhirnya, mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amaliyah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mendulang pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah di penghujung bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Kalau kita melihat pahala yang begitu luar biasa di bulan suci Ramadan, bahkan dalam hadis Rasul disebutkan, andaikan umatku tahu keistimewaan, kemuliaan bulan suci Ramadan dengan begitu banyak pahala yang dilimpahkan oleh Allah kepada umatku, kita semua, maka tentu dalam 12 bulan dalam satu tahun itu ingin semuanya bulan suci Ramadan. Dan kita merasa sedih karena tinggal beberapa hari Ramadan yang mulia ini, tamu yang agung ini akan meninggalkan kita. Termasuk di antara saudara-saudara kita yang sudah menjadi tradisi di bulan suci Ramadan, di akhir-akhir Ramadan ini, kita, saudara-saudara kita, mereka semua mungkin di hari ini sudah ada yang berangkat ke kampung halamannya masing-masing, yang kita sebut mudik. Mudah-mudahan saudara kita, tetangga kita, siapapun itu yang hari ini dalam perjalanan mudik ke kampungnya masing-masing, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selamat sampai tujuan, sehingga bisa bertemu, berkumpul dengan keluarganya masing-masing. Kita yang masih ada dan berada di sini, dan mungkin satu saat nanti beberapa hari yang ke depan, entah itu esok hari atau lusa atau setelah Idul Fitri, yang akan melaksanakan dan pergi untuk berpulang ke halamannya masing-masing, mudah-mudahan senantiasa Allah selamatkan di jalan, bertemu dengan keluarga tercinta. Dan di malam hari ini dalam kultum ini saya sampaikan, dan sebagai pengingat kepada kita semua, bahwasannya mudik kita ini tentunya jangan sampai tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mudik kita itu bisa menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama yang harus ditancapkan dalam hati kita, niat yang teguh, niat untuk beribadah. Isinya apa? Pertama, isi niat kita ini birrul walidain. Isinya birrul walidain adalah untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Kita datangin orang tua ke kampung halamannya, rumah masing-masing, dan kita bahagiakan mereka. Kalaupun itu masih hidup sampai sekarang masih ada, ya, kita datangin, kita birrul walidain kepada beliau semua. Pengalaman yang pernah saya lakukan di setiap ketemu atau terutama ibu, ya, bukan menyampingkan ayah, tetapi ada hal yang perlu kita lakukan juga, dan ini insya Allah doa mustajab dan mujarab kalau saya bilang. Di setiap bertemu dengan orang tua kita, sebulan kita baru bertemu, sebelum pulang itu saya selalu melakukan hal yang ini mungkin menjadi kebiasaan saya lakukan, yaitu mencuci kaki beliau, yang kemudian bekas dari air yang mencuci kakinya itu saya siramkan ke seluruh badan, atau bahkan saya niatkan sebagai kebaikan dalam diri ini saya minum. Dan itu luar biasa dahsyatnya. Bisa Bapak Ibu lakukan nanti ketika bertemu dengan orang tua yang mungkin masih ada ibunya. Dan itu tidak dipungkiri, air mata itu langsung keluar. Kita meminta maaf di depan orang tua kita dengan cara seperti itu, insya Allah tangisan itu akan tidak terasa, akan mencucurkan air mata. Kemudian selain birrul walidain, yang kedua, isi niat kita bersilaturahim dengan sanak saudara kita di kampung halaman, dan juga dengan tetangga kita yang mungkin dulu kita hidup bersama di sana. Kemudian yang kedua, selain daripada niat untuk beribadah yang isinya birrul walidain, juga bersilaturahim, yang kedua, jangan lupa kita supaya bernilai ibadah ini tentunya melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Di antaranya adalah bersedekah, perbanyak sedekah. Ini juga sudah menjadi tradisi. Bulan Idul Fitri atau Lebaran ini sering kita melakukan memperbanyak sedekah dengan membagikan uang kepada saudara-saudara, ya, cucu, adik, ponakan, dan lain sebagainya. Bahkan anak-anak tetangga kita juga bagikan, dan insya Allah itu akan membawakan keberkahan untuk kita semua, ya. Jadi niatkan selalu ketika kita mau pulang kampung atau mudik dalam keadaan niat untuk beribadah. Dan yang terakhir adalah saling memaafkan. Mungkin karena jarang bertemu juga dengan tetangga kita di kampung halaman sana, tetap kita meminta maaf, ya, karena mungkin kita jarang pulang, kita jarang bertemu, tapi kita budayakan saling maafkan agar seluruh dosa dan kesalahan kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudik kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar pulang saja untuk berwisata atau berlibur, tetapi bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam hari ini, esok hari, lusa, sampai seterusnya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan lahir batin kepada kita, sehingga kita bisa menuntaskan sholat qiyamul lail atau tarawih di malam-malam Ramadan terakhir ini. Cuman kalau nanti jatuhnya Lebaran itu, Idul Fitri itu hari Jumat, berarti kita tinggal satu malam besok aja qiyamul lail, atau kalau jatuhnya hari Sabtu tinggal 2 malam. Nanti tinggal kita tunggu keputusan isbat sidang sidang ulama atau pemerintah dengan ulama. Mudah-mudahan membawa kemaslahatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terakhir, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini bisa istiqomah
pasca bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa secara personal dan secara sosial. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.